Sekarang kita akan memantau kembali jalur mudik dari utara hingga selatan. Sudah ada teman-teman saya di sana. Selamat siang teman-teman. Kita akan ke Agisa terlebih dahulu di jalur Pantura Tegal Brebes yang macet sekali ini. Apa kira-kira pemicu kemacetannya, Agisa? Ya Hanum, bukan disebabkan oleh arus kendaraan pemudik yang kembali melonjak, tapi kemacetan siang hari ini disebabkan karena aktivitas di Pasar Brebes ini yang lagi sibuk banget jelang Hari Raya Idul Fitri. Sejak pagi hingga saat ini kemacetan terjadi di kedua arahnya, baik kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah, maupun sebaliknya kendaraan yang datang dari kawasan Tegal, Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta. Hingga siang ini memang pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan ini juga masih mengurai kemacetan yang terjadi di sekitar Pasar Brebes. Bukan tanpa alasan, karena Pasar Brebes ini lagi rame banget menjelang Hari Raya Idul Fitri karena dikunjungi oleh warga Brebes dan juga masyarakat sekitar. Karena kalau warga Brebes sendiri, setiap tahunnya menjelang Hari Raya Lebaran, ini mempunyai tradisi namanya perbegan. Jadi di mana di hari terakhir Ramadan, mereka ini berbelanja kebutuhan untuk hari Lebaran. Meskipun kita masih menunggu ya, apakah Lebaran ini akan berlangsung esok hari atau justru lusa, tapi sepertinya semangat dan minat masyarakat untuk berburu perlengkapan Lebaran nanti ini udah besar sekali karena ramai banget sampai siang hari ini, dan memang kebutuhan yang dicari oleh masyarakat Brebes ini juga beragam sekali, dari mulai daging, ayam, lalu juga kebutuhan ketupat begitu ya. Makanan-makanan wajib untuk ada di meja makan pada hari Lebaran nanti. Terus yang juga menarik pada tahun ini adalah di mana pedagang bunga ini berjejer di sepanjang jalan pasar tradisional Brebes, Jawa Tengah. Jadi memang pedagang bunga ini musiman di setiap tahun untuk Lebaran, untuk diburu oleh masyarakat dan dipajang di rumahnya di hari raya nanti. Sementara demikian Hanum, kembali ke studio. Baik, jadi karena antusiasme masyarakat ya, Agisa terima kasih. Selanjutnya kita akan ke Rama di persimpangan Exit Tol Banyumanik. Rama, seramai apa harus lalu lintas di sana, Rama? Ya, sejauh ini kami pantau masih ramai, Hanum dan juga saudara, pemudik yang melalui lintas arteri Kota Semarang, khususnya di kawasan Exit Tol Banyumanik ini. Di sini memang didominasi oleh pemudik lokal, mereka yang keluar dari Kota Semarang, tepat di sebelah kanan saya, menuju ke lurus ke kawasan Solo dan Yogyakarta. Banyak sekali plat luar dari Kota Semarang yang keluar menuju ke arah Solo dan Yogyakarta, pun sebaliknya dari Solo dan Yogyakarta ini juga banyak yang masuk ke Kota Semarang menuju ke Semarang, Solo, Yogyakarta dan juga Jawa Timur. Sementara data dari Dinas Perhubungan menyebutkan memang puncak arus mudik di kawasan Exit Tol Banyumanik arteri Kota Semarang ini menyebutkan terjadi pada 6 dan 7 April, di mana hampir 50.000 setiap harinya pemudik atau roda 2 yang dinominasi dari arah Solo Yogyakarta masuk ke Kota Semarang, pun sebaliknya. Dari Kepolisian Polrestabes Semarang saat ini memang tengah terus melakukan rekayasa lalu lintas dengan salah satunya memberi porsi jalan lebih banyak dari arah Kota Semarang yang keluar menuju ke Solo dan Yogyakarta, karena kepadatan ini didominasi bagi mereka pemudik baik motor dan juga mobil yang menuju ke Solo dan Yogyakarta. Sementara rekayasa lainnya yang telah disiapkan adalah menutup jalur putar balik atau U-turn yang saat ini juga tengah dilakukan atau diberikan oleh pihak kepolisian, di mana jalur putar balik ini nantinya akan ditutup sepanjang 2-3 km untuk memberi porsi jalan lebih banyak dan lebih lancar, karena di kawasan Exit Tol Banyumanik arteri Kota Semarang ini menjadi salah satu titik macet dan juga keramaian di kawasan Kota Semarang, khususnya pada arus mudik. Sementara tidak hanya keramaian terjadi di kawasan arteri Kota Semarang, namun juga di gerbang tol Kali Kangkung, walaupun memang jumlahnya saat ini sedikit menurun. Titik tertinggi atau puncak arus mudik di gerbang tol Kali Kangkung terjadi pada 6 dan 7 April, di mana angka menyebutkan ada 67.000 lebih mobil yang melintas dari gerbang tol Kali Kangkung, dan saat ini sudah setiap harinya ini bisa mencapai 40.000 dan per jamnya ini bisa 1.000 sampai 2.000. Artinya jumlah arus mudik di kawasan gerbang tol Kali Kangkung sudah mulai menurun, dan one way juga akan diberhentikan pada siang ini, tepatnya pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dari Jakarta Cikatama menuju ke gerbang tol Kali Kangkung. Hanum, sementara demikian dari kawasan Semarang. Kembali ke studio. Baik, Rama. Nah, saudara, itu tadi dari jalur utara ya. Kita akan cek bersama di jalur selatan jelang Lebaran ini seperti apa. Sudah ada Rizka Dior di Garut, Jawa Barat. Rizka, rupanya masih ada kemacetan di sana, Rizka. Ya, sejauh ini masih ada macet Hanum dan juga saudara di beberapa titik di jalur arteri selatan, juga salah satunya di jalur Limbangan Garut Jawa Barat. Ini kami pantau
juga masih terjadi kemacetan. Bahkan kemacetan ini sudah terjadi sejak pagi hari hingga siang hari ini. Bahkan tidak hanya macet Hanum dan juga saudara, tapi ini kondisinya cuaca pada siang hari ini di kawasan Garut, Jawa Barat juga sudah mulai gerimis hujan begitu, dan bisa dilihat saat ini situasinya memang kemacetan masih terus mengular, padat merayap begitu, di mana kemacetan yang terjadi sejak pukul 6 pagi hingga siang hari ini masih berupaya diurai oleh pihak kepolisian setempat, karena memang kemacetan ini terjadi mulai dari titik tempat saya melaporkan saat ini, atau lebih tepatnya di kawasan Pasar Limbangan hingga ke pertigaan jalur pecahan antara yang mau ke Tasik Jawa Barat atau ke Lewigoong Garut Jawa Barat, di mana kalau kami pantau atau tadi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian setempat, kiranya kemacetan ini masih terjadi kurang lebih 2 hingga 3 kilometer panjangnya. Dan kalau kami lihat memang ini kian siang pemudik yang melewati jalur arteri Limbangan ini kian bertambah banyak, meskipun kalau kita bandingkan dengan tahun lalu memang secara data ini mengalami penurunan Hanum dan juga saudara. Dan kalau tadi kami perhatikan, bahkan kami tanya dengan warga sekitar, memang kawasan Limbangan Garut Jawa Barat ini sudah sering kali mengalami kemacetan dikarenakan memang ada pasar tumpah Limbangan yang ramai, mobilitas masyarakatnya tinggi, ditambah juga ada SPBU dan sejumlah tempat makan. Kiranya sejumlah rekayasa arus lalu lintas belum diterapkan Hanum, karena memang saat ini kondisi jalanan masih licin, tapi kiranya nanti one way akan diterapkan jika jalanan sudah cukup kering. Nah, tidak hanya di jalur arteri Limbangan, tapi tadi kami memantau juga di jalur arteri Padalarang atau sejumlah jalur arteri di Bandung Barat ini juga masih terus mengalami kepadatan volume kendaraan, begitu seperti di Jalan Soekarno-Hatta, di titik jalur Cibiru dan juga di jalur Cileunyi, sehingga bagi para pemudik yang memang masih akan terus menggunakan jalur selatan ini diminta untuk lebih hati-hati, karena belakangan ini di jalur selatan sedang diguyur hujan. Hanum. Baik Rizka, terima kasih atas laporan Anda. Brebes, Semarang, Garut dari utara sampai selatan. Selamat bertugas kembali teman-teman.